Nah, di situ Rahmat cuma nanya, ini kapan kira-kira waktu yang pas supaya keluarga Rahmat dari Jember itu bisa datang semua. Ibunya Sinta waktu itu sempat nengok ke arah ayahnya Sinta, terus beliau itu ngomong ke ayahnya, ya biasanya kalau urusan kayak gini tuh kami tanya dulu ke nenek ya Pak ya, gitu. Rahmat di situ cuma ngangguk, terus dia nanya ke Riki, loh nenek mana Rik? Apa nggak di rumah nenek? Riki jawabnya santai banget, loh nenek kan sudah meninggal mas dari tahun 2001, udah lama banget pokoknya. Rahmat langsung kaget loh, dia ngerasa kayak salah denger. Loh yang kemarin diomongin di ruang tamu yang mau dimintain pendapat soal lamaran itu bukannya nenek Rik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rahmat yang asalnya dari Jember, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita di episode kali ini teman-teman, kisah ini dialami langsung oleh salah satu sobat kembara yang bernama Rahmat. Rahmat ini asalnya dari Jember, Jawa Timur, dan tahun 2007 ceritanya setelah dia lulus kuliah dari salah satu kampus negeri di Jember itu, Rahmat memutuskan untuk merantau ke Surabaya. Jadi dia dapat kerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya, dan selama kerja di Surabaya itu Rahmat ngontrak di sebuah tempat kos di wilayah Surabaya Timur. Jadi kurang lebih 4 tahunan dia tinggal di situ. Kadang 2 bulan sekali baru pulang ke rumah orang tuanya di Jember, itu pun kalau pas lagi libur panjang, lebaran, atau ada acara keluarga. Singkatnya di tahun 2012, Surabaya waktu itu lagi rame-ramenya acara sepeda sehat atau sepeda gembira. Acaranya waktu itu besar banget, pesertanya ini sampai sekitar 2.000 orang lebih. Jadi semua peserta itu berasal dari berbagai daerah dari Surabaya maupun dari luar Surabaya. Rahmat waktu itu ikut juga. Dia ikut acara ini bareng teman-teman kantornya. Ya sekedar hiburan supaya nggak jenuh kerja terus. Dan di tengah perjalanan acara sepeda sehat itu, mereka ini melewati salah satu jalan besar di Surabaya. Nah di situ Rahmat ngelihat ada 3 peserta perempuan, mereka juga peserta sepeda juga. Jadi 3 orang peserta perempuan itu berhenti di pinggir jalan. Kayaknya mereka lagi ada masalah. Ternyata benar ketika Rahmat berhenti di situ, ada sepeda salah satu peserta itu yang rusak. Jadi ketika dilihat oleh Rahmat, karena Rahmat ini juga kebetulan bisa memperbaiki sepeda dan selalu di tasnya itu selalu ada peralatan-peralatan sepeda. Nah di situ Rahmat ngelihat salah satu sepeda dari peserta perempuan ini rantainya itu lepas dan roda belakang itu agak bengkok sedikit. Itulah yang membuat sepedanya ini nggak bisa gerak. Nah teman-teman Rahmat yang lain, mereka sempat mau berhenti juga, tapi 2 di antaranya memutuskan untuk lanjut karena jarak ke pos berikutnya itu lumayan jauh. Dan Rahmat ini karena dia memang ngerti soal sepeda, akhirnya dia nyamperin lah 3 perempuan itu dan bantu memperbaiki sepedanya. Nah, salah satu perempuan itu kelihatan panik banget, tapi dia sopan sekali ngomongnya.
Ternyata belakangan Rahmat tahu nama perempuan itu Sinta. Nah, dua temennya setelah mereka nunggu agak lama dan ngeliat Rahmat yang lagi ngerjain sepedanya, akhirnya mereka ini disuruh lanjut oleh Rahmat. Udah Mbak, jalan duluan aja nggak apa-apa, ini saya perbaiki. Nanti biar temennya saya antar sampai ke pos terakhir. Jadi di situ tinggallah Rahmat dan Sinta ini. Rahmat akhirnya memperbaiki sepeda itu, dia keluarkan semua alat-alat yang biasa dia bawa. Di situ ada tang, kunci, dan juga obeng. Semua dia keluarkan. Dan kondisi sepeda si Sinta ini itu lumayan parah. Tapi setelah diperbaiki sekitar hampir 30 menitan, akhirnya di situ sepeda ini selesai. Nah, setelah sepeda Sinta ini beres, Sinta itu mengucapkan terima kasih berulang kali ke Rahmat, saking sungkannya. Dari situ akhirnya mereka lanjut goes bareng sampai finish itu mereka barengan. Dan nggak nyangka setelah acara selesai, Sinta akhirnya mengenalkan Rahmat ke teman-teman kantornya, dan ternyata Rahmat tahu bahwa Sinta ini itu kerja di salah satu bank swasta di Surabaya. Dan dari pertemuan itu Rahmat akhirnya jadi makin dekat dengan Sinta. Dan menurut Rahmat, Sinta itu orangnya enak banget kalau diajak ngobrol. Dan Rahmat merasa ketika ngobrol dengan Sinta itu ya mereka nyambung. Dan Sinta ini orangnya nggak jaim. Kadang kalau mereka teleponan itu bisa lama banget dan bisa ketawa-ketawa bareng. Bisa juga ngomongin hal yang serius sampai hal yang nggak penting sama sekali. Sampai pada akhirnya Rahmat tahu bahwa Sinta ini aslinya bukan orang Surabaya. Dia lahir dan besar di salah satu desa di pesisir selatan Jawa Timur. Dan nggak lama kemudian mereka resmi pacaran. Nah, 3 bulan mereka menjalin hubungan itu, hubungan mereka ini makin serius. Rahmat bahkan sudah ngomong terus terang bahwa dia sudah ada niat untuk ngelamar Sinta. Nah, di bulan ketiga itu, Sinta ngajak Rahmat pulang ke kampung halamannya. Katanya, dia mau mengenalkan Rahmat ke orang tuanya, sekalian supaya keluarganya ini tahu siapa calon yang serius dengan dia. Akhirnya mereka berangkat naik bus dari Terminal Bungurasi di Surabaya, dan perjalanan itu lumayan jauh, sekitar 5 jam perjalanan. Dan ketika sampai di terminal kota kecil tempat Sinta lahir itu, mereka dijemput oleh keluarga Sinta pakai mobil. Yang nyetir kebetulan adalah kakak laki-lakinya Sinta, namanya Mas Kelik. Dan sesampainya di rumah, Rahmat itu juga agak kaget. Ternyata rumah keluarga Sinta itu besar. Temboknya juga tinggi dan halamannya juga luas. Kelihatan banget kalau keluarga Sinta ini memang keluarga terpandang di daerah sana. Ternyata Sinta sempat bilang bahwa ayahnya dulu itu pernah jadi camat di daerah sana dan sekarang beliau punya usaha sendiri. Ibunya pun juga aktif di kegiatan sosial kampung. Dan begitu masuk rumah, Rahmat itu disambut hangat oleh keluarga Sinta. Semua keluarga itu kumpul di ruang tamu besar. Di situ ada ayahnya Sinta, ada ibunya Sinta, kakak laki-laki Sinta, dan juga adik-adiknya Sinta. Bahkan budenya Sinta ini juga ikut nimbrung di situ. Jadi mereka ngobrol-ngobrol lama. Rahmat ditanya soal kerjanya di mana, kenal Sinta di mana, keluarganya di Jember seperti apa, sampai dia juga ditanya rencana hidup ke depannya seperti apa dengan Sinta. Nah, di situ Rahmat menjawab semua dengan sopan. Dan sepanjang obrolan itu, dia ngerasa nggak ada yang aneh dari keluarga Sinta ini. Semuanya terlihat normal dan mereka semua ramah-ramah. Sampai di suatu momen, Rahmat ini ngomong ke orang tuanya Sinta. Jadi dia bilang kalau dalam waktu dekat, dia ingin melamar Sinta secara resmi. Nah, di situ Rahmat cuma nanya, ini kapan kira-kira waktu yang pas supaya keluarga Rahmat dari Jember itu bisa datang semua. Ibunya Sinta waktu itu sempat nengok ke arah ayahnya Sinta, terus beliau itu ngomong ke ayahnya, ya biasanya kalau urusan kayak gini tuh kami tanya dulu ke nenek ya Pak ya gitu. Nah, ayahnya Sinta ini cuma ngangguk, dan kakak laki-lakinya Sinta juga ikut nimbrung di situ. Dia ngomong ke Rahmat, iya Mas Rahmat, memang gitu tradisi di keluarga kami. Kalau ada urusan penting, itu harus minta pendapat dulu ke nenek. Jangan sampai kita ngecewain nenek. Nah, Rahmat cuma senyum waktu itu. Dalam pikirannya, ya paling ini cuma nunggu persetujuan dari nenek. Orang yang dituakan di keluarga situ. Ya seperti halnya keluarga Jawa pada umumnya lah. Dan setelah obrolan panjang itu, Rahmat ini nginep 1 malam di rumah Sinta. Jadi dia menempati kamar tamu yang sudah disiapkan. Malam itu dia sempat ngobrol santai di teras sama ayahnya Sinta. Menurut Rahmat, ayahnya Sinta itu orangnya kalem. Dan setiap kali dia ngobrol dengan ayahnya itu selalu ngasih banyak nasihat. Dan nggak kelihatan ada tanda-tanda yang aneh sama sekali.
Terus keesokan paginya, Rahmat diajak jalan-jalan ke pasar sama adik laki-lakinya Sinta, namanya Ricky. Kalau Ricky ini umurnya sekitar 16 tahun, dan Sinta masih punya adik yang paling kecil, namanya Angger. Umurnya masih sekitar 10 tahun. Tapi Angger waktu itu nggak ikut ke pasar. Jadi dia diajak Ricky itu menuju ke pasar, Ricky itu ngajak Rahmat makan nasi pecel terkenal di dalam pasar situ. Dan setelah mereka makan, mereka nongkrong sebentar di warung kopi. Suasana di warung kopi itu rame, khas pasar desa. Dan pas ngopi itulah Rahmat ini nanya-nanya ke Ricky. Dia nyeletuk ke Ricky, "Loh Rick, rumah nenekmu itu di mana? Sekalian aja aku mau kenalan sama nenek. Kan kemarin ibu pernah bilang kalau urusan lamaran itu harus nunggu keputusan nenek." Nah di situ Ricky ini sempat diem. Terus dia jawab, dan jawabnya itu santai banget. "Waduh mas, kalau Mas Rahmat mau ketemu nenek ya susah mas. Tapi kalau mau ke rumahnya, nanti tak antar, monggo." Nah, Rahmat bingung banget mendengar jawaban itu. Ini maksudnya susah ketemu gimana, tapi kok bisa ke rumahnya? Nah, dia mengiranya mungkin neneknya Sinta ini lagi sakit atau mungkin kondisinya sudah sepuh banget. Jadi beliau mungkin jarang keluar kamar. Akhirnya setelah ngopi itu, Ricky ngajak Rahmat menuju ke rumah neneknya. Jadi lokasi rumah neneknya itu masih satu desa, tapi harus nyebrang sungai kecil dan melewati sawah-sawah. Rumah neneknya itu ada di pinggir hutan kecil. Dan begitu sampai, rumah itu kelihatan tua banget, temboknya dari papan, catnya juga sudah pudar, dan pintu depan itu ketutup rapat. Jadi kelihatan kalau rumah ini sudah jarang sekali dibuka. Dan persis di seberang rumah neneknya itu ada rumah lain yang lebih kecil. Dari situlah keluar seorang perempuan parubaya. Nah, Ricky langsung menyapa si perempuan itu. "Bude, pinjem kunci rumahnya nenek, Bude. Ini loh Mas Rahmat, calonnya Mbak Sinta. Ini Mas Rahmat mau ngelihat rumah nenek." Nah, ternyata perempuan parubaya itu adalah budenya si Ricky ini dan juga budenya Sinta. Jadi budenya itu senyum ramah ke Rahmat. "Oh iya Mas, bentar ya." Akhirnya beliau ngambil kunci dari dalam rumah terus ngasih ke Ricky. Terus Ricky ini buka pintu rumah nenek itu pelan banget. Begitu pintu dibuka, yang tercium oleh Rahmat itu bau lembab. Jadi di dalamnya itu gelap dan udara di situ itu lembab banget, dingin. Rahmat ngelihat lantai rumah nenek itu masih tanah padat, dinding kayunya itu juga banyak yang sudah berlubang dan perabotannya itu ya seadanya. Di situ ada meja bambu tua, ada kursi dari kayu, dan juga ada foto hitam putih yang tergantung di dinding. Ada foto pasangan kakek nenek zaman dulu lah, warnanya hitam putih dan kondisinya sudah buram. Ricky di situ nyuruh Rahmat duduk. Terus dia bilang, "Nah ini mas, ini rumah nenek mas. Dulu Mbak Sinta sama Mas Kelik itu lahirnya di sini juga. Baru setelah punya rezeki, keluarga kami itu pindah ke rumah yang sekarang itu." Rahmat di situ cuma ngangguk, terus dia nanya ke Ricky, "Loh, nenek mana Rick? Apa nggak di rumah nenek?" Ricky jawabnya santai banget, "Loh, nenek kan sudah meninggal mas dari tahun 2001. Udah lama banget pokoknya." Rahmat langsung kaget loh, dia ngerasa kayak salah denger. "Lo yang kemarin diomongin di ruang tamu yang mau dimintain pendapat soal lamaran itu bukannya nenek, Rick?" Rahmat selalu tanya seperti itu. Terus Ricky jawab datar, "Ya iya mas, emang minta pendapatnya ke nenek. Tapi nenek sudah meninggal." Rahmat itu sempat mikir, terus dia dengar jelas kalau Ricky ini bilang bahwa neneknya sudah meninggal sejak tahun 2001. Padahal semalam di depan seluruh keluarga, ibunya Sinta sendiri ini yang bilang bahwa semua keputusan penting itu harus nunggu pendapat dari nenek. Rahmat ngerasa aneh di situ, tapi dia masih berusaha tenang. Dia nanya lagi ke Ricky, "Loh maksudmu ini gimana Torik? Nenek sudah meninggal, tapi kok masih dimintai pendapat itu gimana? Caranya gimana?" Ricky cuma senyum di situ. Kayak dia ini bingung juga mau jawab, terus akhirnya dia bilang, "Gini loh mas, ini aku sendiri ini juga bingung jelasinnya gimana. Tapi ya dari dulu memang seperti itu tradisi di keluarga kami. Kalau keluarga kami ada urusan penting, itu pasti minta petunjuknya itu ke nenek." Nah, Rahmat tambah heran di situ. Petunjuk gimana maksudnya? Maksudnya melalui mimpi atau gimana? Kan nenek sudah meninggal. Nah, Ricky di situ geleng-geleng kepala. Enggak selalu lewat mimpi, Mas. Kadang bapak itu ya langsung dapat jawaban, ya didatengin nenek langsung. Kadang malah nenek ini yang mendatangi kita semua. Rahmat langsung ngerasa di situ dia merinding. Maksudnya datang itu gimana? Ya datang beneran gitu tak maksudmu? Nah, Ricky jawab santai, "Iya mas, ya memang datang ya kayak orang yang masih hidup itu.
tapi cuma orang rumah yang bisa ngelihat. Orang luar nggak bisa. Nah, waktu itu Rahmat sudah ngerasa, ini suasana rumah nenek ini makin nggak enak. Udara di dalam rumah itu dinginnya beda. Bau tanahnya juga lembab, campur bau kayu tua. Itulah yang membuat kepala Rahmat itu tiba-tiba pusing. Dan dari jendela kecil di sisi kanan itu, ada sinar matahari yang masuk, tapi masuknya itu nggak banyak. Tapi anehnya, bagian dalam rumah itu tetap gelap. Nah, di situ Ricky masih cerita, Mas Rahmat di sini nggak usah kaget, Mas. Jadi di keluarga kami, semua keputusan penting itu harus seizin nenek. Contohnya, waktu Mbak Sinta mau kerja ke Surabaya dulu, itu Bapak minta izinnya langsung ke nenek. Dan waktu Mas Kelik misalnya waktu itu mau nikah juga gitu, Mas. Pokoknya apapun itu harus nenek yang nentuin boleh atau enggaknya. Rahmat di situ nahan nafas. Dia pikir ini cuma kepercayaan orang yang masih nyimpen adat lama. Yang jelas nggak tahu ini tradisi apa, tapi yang membuat Rahmat itu berpikir keras, ini nada bicaranya Ricky itu kok yakin banget. Nggak ada keraguan sama sekali dan seolah-olah memang nenek itu hadir untuk ngasih pendapat, untuk ngasih nasihat dan ngasih keputusan. Terus di situ Ricky ini melanjutkan ngomongnya. Makanya Mas, kalau nanti Mas ini beneran mau serius sama Mbak Sinta, ya Mas Rahmat berdoa aja supaya nenek merestui. Karena kalau nenek nggak setuju ya keluarga kami nggak bakal setuju. Rahmat diem lama lagi. Dia nggak ngerti harus nanggepin gimana lagi. Yang dia tangkep ini cuma satu. Jadi artinya ini keluarga Sinta itu percaya bahwa arwah nenek mereka itu masih ikut ngatur hidup mereka. Tapi karena dia nggak mau berdebat di situ, Rahmat cuma jawab singkat, ya sudah Rik, makasih sudah dijelasin. Dan selesai ngelihat rumah nenek itu mereka keluar lagi dan Ricky itu ngasih kunci lagi ke budenya, membalikan kunci ke budenya. Terus pas Rahmat ini mau naik motor, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik jendela rumah nenek itu. Akhirnya dia nengok sekilas. Rahmat sempat ngeliat sekilas ada bayangan hitam di situ yang lewat. Ya kayak ada orang yang berdiri di dalam rumah nenek, tapi nggak jelas wajahnya. Rahmat langsung ngusap tengkuknya, badannya itu langsung merinding. Dia sempat mau tanya ke Ricky, tapi nggak jadi. Ricky di situ malah sudah nyalain motor dan dia bilang ke Rahmat, ayo Mas, kita pulang aja Mas, udah siang. Dan selama perjalanan balik ke rumah Sinta itu, Rahmat ini cuma bisa diem. Dia mikir terus. Jadi kepalanya itu penuh tanda tanya. Sinta sendiri belum sempat ditanyain soal ini. Dia pikir ya udahlah, nanti aja lah pas udah di bus dalam perjalanan pulang, Rahmat akan tanya ke Sinta. Dan singkatnya, sesampainya di rumah Sinta, keluarga Sinta itu menyambut Rahmat lagi. Ya mereka ramah. Siang itu mereka makan bareng dan setelah makan, Rahmat pamit ke semua keluarga Sinta. Mas Kelik yang nganter mereka ke terminal dan perjalanan ke Surabaya itu lumayan lama. Nah di bis itulah Rahmat akhirnya membuka obrolan dengan Sinta. Di sini Rahmat tanya, Sin, aku mau tanya sesuatu, boleh nggak? Rahmat itu nanyanya hati-hati banget. Dan Sinta yang waktu itu duduk di sebelah Rahmat persis itu langsung ngomong ke Rahmat, nanya apa Mas? Rahmat ini benar-benar nyari waktu yang pas, dia nggak mau asal ngomong, karena dia tahu bahwa ini hal yang sensitif sekali. Akhirnya dia tanya, Sin, nenekmu itu kan sudah meninggal ya? Sinta ngangguk, iya sudah lama, tahun 2001 kalau nggak salah. Terus Rahmat lanjut tanya lagi, duh tapi kenapa kok kemarin ibu itu bilang kalau soal lamaran, aku harus nunggu pendapat dari nenek? Sinta sempat diam sebentar di situ dan tatapan matanya ini sudah berubah. Terus akhirnya Sinta bilang, ya memang gitu Mas. Semua urusan keluarga kami itu harus seizin nenek. Rahmat heran lagi di situ lah, kok sama kayak Ricky ini ngomongnya. Akhirnya dia tanya lagi ke Sinta lah, tapi kan nenekmu katanya sudah meninggal Sin. Maksudnya izinnya itu ke siapa? Masa izinnya ke arwah gentayangan? Terus Sinta waktu itu sudah mulai kelihatan gak nyaman, nada bicaranya itu sudah berubah, dan dia bilang ke Rahmat, Mas Rahmat, saya ngerti arah pertanyaan Anda kemana. Tapi saya mohon jangan ngomong kayak gitu. Kami ini masih percaya nenek itu masih ada. Nenek masih tinggal di rumah kami. Dan nenek itu bukan jasad yang mati. Jadi kami itu masih sering dapat wejangan dari beliau. Nah, Rahmat ini baru tahu ternyata kalau Sinta lagi marah banget, dia akan manggil lawan bicaranya itu dengan sebutan Anda. Dan bahasanya itu formal banget. Jadi Rahmat tahu ini Sinta mulai marah. Dan Rahmat sudah mulai ngerasa aneh dengan cara Sinta ngomong itu. Biasanya Sinta ini ngomongnya lembut banget, dia santai orangnya. Tapi kali itu nadanya ini datar dan agak dingin banget.
Terus Rahmat di situ ngomong lagi, jadi gini Sin, maksudmu arwah nenek itu masih sering datang? Terus Sinta jawabnya dengan tegas, iya. Dan saya nggak mau Anda ngomong nenek saya itu arwah. Itu nggak sopan, Mas. Rahmat nahan diri di situ supaya Sinta ini nggak emosi. Terus dia bilang, loh Sin, jujur ya, Mas ini nggak ada maksud apa-apa. Mas cuma kaget aja, kan kamu sendiri tadi bilang kalau nenek sudah meninggal. Nah, Sinta ini masih marah. Mas Rahmat, menurut saya, kalau Anda memang benar-benar sayang sama saya, Anda harus menghormati keyakinan keluarga saya. Jangan sampai ngomong kasar tentang nenek. Karena bagi kami, nenek itu masih hidup. Nah, Rahmat diam di situ, dia nggak mau ribut di dalam bis, tapi hatinya ini mulai nggak tenang. Jadi ada rasa was-was yang nggak bisa dijelaskan, dan beberapa menit kemudian, Sinta ngomong lagi. Jadi gini Mas, menurut saya, hal ini nggak seharusnya diperbesar. Kalau memang Anda merasa nggak nyaman sama keluarga saya, silakan mundur dari sekarang. Tapi kalau Anda serius, ya jalani aja, jangan banyak tanya. Setelah itu akhirnya sepanjang perjalanan, mereka nggak banyak ngomong. Rahmat cuma ngelihat keluar jendela, kepalanya itu masih penuh pikiran. Dan sesampainya di Surabaya, mereka turun di Terminal Bungurasi, Rahmat itu nganter Sinta ke kosnya sebelum dia pulang ke tempat kosnya sendiri. Sinta itu pamit tanpa banyak ngomong. Dan waktu itu Rahmat ngelihat Sinta masuk ke kamarnya itu tanpa nengok ke Rahmat lagi. Rasanya beda banget seperti biasanya. Nah, malam itu Rahmat ini nggak bisa tidur. Dia kepikiran terus soal keluarga Sinta, terutama soal neneknya. Yang paling membuat Rahmat ini bingung, gimana mungkin orang-orang satu keluarga di rumah Sinta itu benar-benar masih menunggu keputusan dari seseorang yang sudah meninggal. Akhirnya keesokan harinya, Rahmat itu cerita hal ini ke dua orang temannya, namanya Edo dan Taufik. Dia nggak cerita semua. Jadi Rahmat ini cuma bilang kalau keluarga Sinta itu masih percaya dengan hal-hal mistis. Tapi pas dia ngomong seperti itu, salah satu temannya yang namanya Edo itu nyeletuk. Lah, jangan-jangan neneknya pacarmu itu dukun, Mat. Jadi walaupun sudah meninggal, mereka percaya kalau neneknya masih hidup di rumahnya. Terus Rahmat langsung nyaut, enggak, kamu ngarang do. Masa iya orang mati itu bisa diajak ngomong? Nah, sementara teman Rahmat yang lain, si Taufik ini yang dari tadi cuma mendengar, dia akhirnya ngomong, loh jangan salah loh Mat, di kampungku itu ada juga keluarga yang seperti itu. Setiap ada yang mau nikah, mereka itu minta petunjuknya itu ke kuburan. Katanya supaya nggak sial, dia minta izin ke leluhurnya dulu. Terus Rahmat diam. Makin lama, dia semakin nggak tenang. Dan malamnya dia coba telepon Sinta, tapi Sinta nggak ngangkat telepon. Jadi selama itu sekitar 2 hari dia nggak bisa komunikasi, dan barulah malam ketiga Sinta yang nelpon Rahmat duluan. Waktu itu suara Sinta ini datar. Dia bilang ke Rahmat, Mas Rahmat, saya cuma mau ngomong satu hal, bahwa nenek ini sudah ngasih petunjuk. Nah, Rahmat kaget di situ. Petunjuk gimana maksudnya? Sinta bilang, nenek di sini belum ngasih restu, Mas. Loh, belum ngasih restu, maksudnya gimana? Sinta jawab lagi, ya maksudnya berarti sekarang jangan bahas masalah lamaran dulu, karena nenek belum setuju. Rahmat cuma bisa bilang, ya sudah Sin, aku tunggu aja kabar selanjutnya seperti apa. Setelah itu, telepon ini berakhir. Tapi yang membuat Rahmat semakin nggak tenang adalah, ketika detik terakhir sebelum telepon itu ditutup, Rahmat itu jelas banget mendengar ada suara nenek-nenek yang di belakang Sinta. Jadi ketika Sinta teleponan dengan Rahmat, memang ada suara nenek-nenek, tapi nggak tahu itu siapa. Dan setelah pulang dari rumah Sinta itu, Rahmat memilih untuk nggak banyak komunikasi dulu dengan Sinta. Sebenarnya Rahmat ini nggak marah, tapi dia merasa nggak nyaman. Selama 2 hari dia nggak menghubungi Sinta sama sekali, nomornya Sinta itu masih disimpan. Tapi tetap nggak diblokir, karena Rahmat masih pengen tanya lebih lanjut dengan Sinta. Rahmat ini orangnya tipikalnya kalau lagi bingung, pasti dia cerita ke satu orang. Jadi dia punya kakak sepupu yang tinggalnya di Jember namanya Khalil. Mereka memang dekat dari kecil, dan kalau Rahmat ada masalah pribadi misalnya entah soal pekerjaan, keuangan, atau hubungan dengan perempuan, pasti curhatnya itu ke Khalil. Jadi malam itu Rahmat langsung telepon Khalil dan dia ceritakan semuanya dari awal. Dari acara mulai dia ikut sepeda gembira, sampai kejadian dia kenal dengan Sinta, dan sampai kejadian aneh soal neneknya Sinta yang katanya sudah meninggal, tapi masih dimintain pendapat. Dan waktu Rahmat selesai cerita, Khalil cuma bilang, Mat, gini ya, aku nggak bisa ngasih saran yang pasti,
Soalnya kamu yang jalanin. Kamu yang tahu rasanya seperti apa. Tapi kalau boleh, saranku, kamu sholat istikharah aja dulu. Minta petunjuk langsung ke Allah. Kalau memang Sinta itu jodohmu, Allah pasti masih ketenangan dalam hatimu. Tapi kalau Sinta bukan jodohmu, Allah juga pasti ngasih tanda-tanda. Dan kamu akan dijauhkan dari Sinta. Nah, saran itu sebenarnya bagi Rahmat masuk di akal. Rahmat akhirnya menerima saran Khalil, dan dia janji dia bakal sholat istikharah dalam waktu dekat. Tapi malam itu Rahmat belum juga melakukan sholat istikharah. Dan hari-hari berlalu seperti biasa. Dia kerja, pulang kerja, dia langsung makan dan langsung tidur. Sinta sendiri nggak pernah nelpon lagi. Dan Rahmat juga nggak berusaha menghubungi Sinta. Nah, ceritanya malam itu Rahmat ini tidur agak awal. Sekitar jam setengah 10 malam dia sudah tidur. Dia capek banget karena habis lembur di kantor. Nah, di malam itu dia ini mimpi. Dan mimpi itu jelas banget. Rasanya itu kayak beneran, kayak nyata. Jadi Rahmat sadar dia lagi duduk di sebuah ruang tamu. Dan ruang tamu itu dia kenal banget. Setelah diperhatikan ternyata ini adalah ruang tamu neneknya Sinta. Yang dulu pernah dia datangin dengan Ricky. Bedanya di mimpi itu, Rahmat ini melihat suasana di rumah itu gelap banget. Jadi cuma ada satu lampu minyak di situ. Dan di meja di depannya persis itu ada kopi hitam panas yang kelihatan banget uapnya itu masih kelihatan ngebul. Dan di sampingnya ada piring yang isinya itu pisang kukus. Kalau orang Jawa bilang ini gedang kodok. Nah, Rahmat cuma duduk di situ dan dia sendiri nggak ngerti kenapa kok dia bisa ada di rumah neneknya Sinta. Dan di situ nggak ada suara apapun. Tapi dari kejauhan, pelan-pelan dia mendengar ada suara kuda. Jadi kayak ada suara delman yang lewat depan rumah. Dan suara ringkian kuda itu terdengar. Jadi suara delman itu semakin dekat dan Rahmat di situ mulai gelisah. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba takut. Terus tiba-tiba dari arah luar rumah itu kedengaran ada suara tangisan bayi. Tangisannya itu kayak diulang-ulang terus dan suaranya nyaring. Terus tiba-tiba berhenti mendadak dan nggak ada suara tangisan bayi lagi. Rahmat ini dia mau berdiri, tapi kaki itu kayaknya nempel di kursi. Badan juga nggak bisa digerakkan sama sekali. Dia coba nengok ke arah pintu, tapi pandangannya itu ketutup semacam dinding hitam. Jadi kayak semua rumah itu ditutup papan gelap warna hitam. Dia nggak bisa keluar dan dia nggak bisa lari, jadi dia cuma bisa duduk di kursi itu. Dan beberapa detik kemudian, ada suara langkah kaki. Jadi orang yang jalan ini, dia kayak pakai klompen, pakai sandal kayu. Klodak, klodak, klodak. Rahmat di situ nahan nafas, dan dari arah pintu dapur, muncullah sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini badannya bungkuk, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Dia bawa lampu minyak, lampu oblek itu, yang cahayanya juga goyang-goyang. Jadi beliau ini, si nenek-nenek ini bawa lampu minyak itu sambil dia ini jalannya nggak bisa. Rahmat bisa ngelihat jelas, gigi dari nenek ini hitam semua, kayak habis ngunyah sirih bercampur tanah. Terus nenek ini senyum ke Rahmat, tapi senyumnya itu aneh banget. Akhirnya dia jalan pelan ke arah Rahmat, dan suara klompen yang dipakai nenek itu nyaring banget. Klodak, klodak. Sampai akhirnya si nenek ini duduk persis di kursi depan Rahmat itu. Dan si nenek ini ngomong pakai bahasa Jawa. Suaranya itu serak. Saiki kowe wis ndelok aku, Nger. Wis ketemu aku tau kowe. Wis percaya kowe nek aku iki isih ono ning kene. Artinya si nenek ini bilang, sekarang kamu sudah lihat aku kan, Nak? Sudah ketemu aku. Sudah percaya kalau aku ini masih di sini. Rahmat waktu itu nggak bisa jawab. Dia cuma bisa duduk diam di situ dan seluruh tubuhnya ini kaku. Dan bulu kuduknya itu berdiri dari ujung kaki sampai kepala. Terus nenek ini ketawa. Suaranya itu pelan, tapi nadanya panjang. Suara ketawanya itu tiba-tiba berubah jadi cekikian yang makin keras. Rahmat itu pengen nutup telinga, tapi tangannya nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba nenek itu ngambil cangkir kopi yang ada di meja, kopi yang masih panas itu, yang masih keluar uap panasnya, langsung disodorkan ke bibir Rahmat. Jadi Rahmat ini dipaksa minum kopi panas itu. Rahmat sempat berontak, tapi dia nggak bisa ngelawan. Dan kopi itu langsung dituangkan ke mulut Rahmat. Dan anehnya, walaupun itu mimpi, Rahmat benar-benar ngerasa panas. Dan panasnya itu kayak nyata. Jadi bibir Rahmat itu sampai benar-benar kepanasan. Sampai bibir dan lidahnya itu melepuh. Dia pingin teriak, tapi suaranya nggak bisa keluar. Dan belum sempat Rahmat ini ngambil nafas, nenek itu langsung menyodorkan pisang kukus yang ada di piring tadi. Dari jauh, itu memang kayak pisang biasa. Tapi pas begitu dekat dari hidung Rahmat, Rahmat itu bisa mencium bau yang busuk banget.
yang baunya ini mirip kotoran hewan. Ternyata yang tadinya dilihat Rahmat itu adalah pisang kukus, ternyata ini adalah kotoran sapi. Rahmat itu teriak dalam hati, tapi dia nggak bisa mengeluarkan suara. Matanya itu sudah berair, dadanya sesek, dan di tengah paniknya itu Rahmat mendengar suara. Ada suara laki-laki. Suaranya itu jauh banget, tapi suaranya jelas. Baca ta'awudz, Mat. Baca ta'awudz. Rahmat langsung mikir keras. Dari dalam hati dia membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan belum sempat menyelesaikan itu, tiba-tiba semua gelap. Dan Rahmat langsung kebangun di situ. Dia bangun dalam posisi yang ngos-ngosan, jantungnya itu deg-degan. Dia lihat jam di HP, ternyata jam 3 dini hari. Bibir dan mulutnya Rahmat itu masih melepuh. Jadi rasa panasnya itu masih kerasa banget. Dan rasanya itu pengen muntah pas dia ingat mulutnya dijejali kotoran sapi tadi. Dia bangun, dia ambil air minum. Tapi pas dia baru minum seteguk, dia dengar lagi ada suara dari arah tangga. Klotak, klotak. Jadi kayak ada orang yang turun dari tangga. Rahmat di situ berhenti minum. Dan suaranya itu semakin jelas terdengar. Klotak, klotak. Kayak ada suara orang yang jalan pakai klompen. Rahmat langsung keinget suara yang terjadi di mimpinya tadi. Sama persis. Ada suara orang jalan pakai klompen. Dan yang anehnya, di kos Rahmat tinggal itu, nggak ada yang boleh bawa sepatu atau sandal naik ke dalam kos. Jadi nggak boleh ada yang pakai alas kaki ketika di dalam kos. Jadi nggak mungkin ada orang jalan pakai klompen di dalam kos. Terus suara orang yang jalan pakai klompen itu berhenti persis di depan pintu kamar Rahmat. Rahmat itu diem. Nafasnya tertahan di situ dan beberapa detik kemudian nggak ada suara lagi. Terus nggak lama kemudian suara orang jalan ini menjauh. Rahmat memberanikan diri, dia buka pintu kamar. Begitu pintu kebuka, dia nengok ke arah tangga. Nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi suara langkah kaki tadi ini masih kedengeran samar. Kayak seolah-olah sosok ini turun tangga lagi pelan-pelan. Nah, pas Rahmat mau masuk ke kamarnya lagi, hidungnya itu langsung mencium sesuatu. Dia langsung tercium bau kotoran hewan. Bau yang sama seperti di mimpinya waktu dia disuapin pisang itu. Baunya tajam banget, nyengat, sampai membuat dia mual. Rahmat akhirnya buru-buru masuk kamar, dia nutup pintu rapat-rapat, dia ambil HP dan langsung nelpon Khalil. Tapi waktu itu Khalil nggak ngangkat telepon. Di situ Rahmat berulang kali nyoba telepon Khalil, tapi Khalil tetap nggak ngangkat. Akhirnya dia nyerah, dia duduk di lantai, dan kondisinya masih deg-degan. Sambil dia terus baca doa dalam hati, barulah setelah itu dia mendengar ada suara azan subuh berkumandang. HP-nya pun bunyi. Ternyata yang telepon balik ini Khalil. Dia tanya langsung ke Rahmat, Mat, kenapa tadi telepon? Rahmat akhirnya menceritakan semuanya, dari mimpi aneh yang dialami itu sampai suara orang jalan pakai klompen di kosnya. Khalil di situ diam sebentar, terus dia jawab, Mat, ini menurutku aja ya. Kayaknya Allah sudah ngasih kamu tanda-tanda. Udah kamu pikir-pikir lagi aja, kalau kamu mau meneruskan hubunganmu sama Sinta, kamu pikir-pikir dulu. Rahmat nggak jawab apapun di situ. Dia cuma ngelihat ke arah jendela kosnya yang masih berkabut di luar. Dalam hatinya, Rahmat sadar. Ini mungkin karena doa istiqorohnya atau sholat istiqorohnya ini kan belum dia lakukan. Tapi seolah-olah tanda dari mimpi itu sudah datang lebih dulu. Akhirnya keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, Rahmat ini baru saja mau berangkat kerja. HP-nya bunyi. Ternyata Sinta yang telepon. Setelah sekian lama Sinta nggak menghubungi Rahmat, Sinta telepon. Dan waktu itu nada suara Sinta itu lembut banget, beda dari sebelumnya. Sinta bilang ke Rahmat, Mas, kamu sibuk nggak hari ini? Rahmat jawab, enggak, kenapa? Sinta bilang, aku mau minta tolong Mas, ini Bapak lagi sakit. Katanya Bapak ini butuh obat dari toko obat Cina. Di daerah tempatku sana itu nggak ada yang jual. Mungkin di toko obat di Surabaya ada. Bisa nggak nanti anterin aku? Nah, tanpa mikir panjang, Rahmat langsung setuju. Oke lah. Singkatnya, sorenya dia jemput Sinta di depan kantornya Sinta, terus mereka naik motor menuju ke toko obat Cina yang ada di daerah tengah kota. Sepanjang jalan, suasana mereka itu canggung. Rahmat ini nggak banyak ngomong, dia mau memulai obrolan itu juga canggung. Sinta juga kelihatan mikir banget. Nah, pas di lampu merah, Sinta lah yang lebih dulu buka suara. Mas, aku mau minta maaf ya soal kejadian yang kemarin-kemarin. Soal keluargaku, soal nenek. Aku tahu mungkin kamu nggak bisa nerima hal ini. Nah, Rahmat cuma bisa diem. Dia cuma mendengarkan ketika Sinta ngomong. Terus Sinta ngomong lagi di situ.
Memang gini loh Mas, keluarga kami itu punya kepercayaan sendiri. Kami diajarkan untuk selalu menghormati leluhur. Dan kalau soal nenek, iya itu memang benar Mas. Nenek memang sudah meninggal, tapi beliau itu memang masih sering datang. Ini percaya nggak percaya, mau Mas Rahmat percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Memang nenek itu sering datang Mas. Kadang ketika datang nenek itu ngasih nasihat. Kadang ya cuma diem terus di ruang tamu, kadang cuma ngeliatin anak cucunya. Nah Rahmat mendengar itu, dia ini masih belum bisa percaya. Bahkan di momen itu pun Rahmat belum bisa percaya. Tapi nggak tahu kenapa, ketika Sinta ngomong, Rahmat ngerasa ada yang aneh. Karena nada Sinta itu lembut sekali, dan Rahmat ngerasa kayak hatinya itu langsung luluh. Dia nggak ingat lagi nasihat Khalil, nasihat teman-temannya yang lain, dia nggak ingat. Pokoknya Rahmat waktu itu nggak bisa berkutik. Seolah-olah waktu itu rasa cintanya ke Sinta ini menutup semua logika dan rasa takut yang dia alami selama ini. Nah di situ Rahmat cuma bilang, iya Sin, aku ngerti kok. Singkatnya mereka sampai di toko obat Cina, terus di situ mereka membeli beberapa ramuan herbal yang disarankan oleh penjaga toko, dan setelah selesai, mereka duduk sebentar di depan toko sambil nunggu bungkusannya dirapikan. Rahmat akhirnya cerita juga soal mimpinya ke Sinta. Dia ceritakan semuanya ke Sinta, dan Rahmat cerita ketika dia pernah mimpi dan berada di ruang tamu rumah neneknya. Dia juga mendengar suara orang jalan pakai klompen, sampai munculnya sosok nenek-nenek bongkok yang memaksa dia minum kopi panas dan menyuapkan pisang yang berbau kotoran sapi. Sinta di situ sempat diam. Terus dia bilang ke Rahmat, Mas, itu tandanya nenek merestui hubungan kita loh Mas. Nah, Rahmat langsung ngeliat ke arah Sinta, loh, maksudmu restu gimana, Sin? Nah, emang yang aku lihat di mimpi itu nenekmu, Sin. Terus Sinta menjawab, iya, kemungkinan besar itu nenek, Mas. Kalau nenek nggak setuju, kamu nggak akan dikasih mimpi yang seperti itu. Biasanya orang luar yang nggak cocok sama keluarga kami, dia malah didatengin nenek itu dalam wujud yang lebih menyeramkan lagi. Tapi kamu cuma dikasih mimpi bertemu dengan nenek, itu berarti kamu diterima. Rahmat diam di situ. Dalam hati dia masih nggak yakin. Tapi dia nggak mau ribut soal itu. Dia cuma jawab, ya sudah Sin. Pokoknya titip salam ke Bapak ya. Kalau kamu pulang, semoga Bapak cepat sembuh. Dan beberapa hari setelah itu, ternyata Sinta ini ngajak Rahmat pulang ke rumah. Kali itu alasannya, Sinta ini mau ngirim obat buat bapaknya langsung. Nah rencananya, Sinta mau berangkat hari Sabtu. Nah Rahmat ini nggak bisa ngomong lagi, dia setuju. Bahkan waktu itu Rahmat ini sempat sewa mobil supaya Sinta lebih nyaman dalam perjalanan menuju ke kampung halaman. Hari Sabtu pagi mereka berangkat, perjalanan waktu itu lancar, dan sekitar jam 2 siang mereka sampai di rumah Sinta. Waktu itu seperti sebelumnya, keluarga Sinta itu menyambut Rahmat dengan hangat sekali. Mereka ramah, dan ayahnya Sinta itu sudah bisa duduk waktu itu. Kelihatan sekali kondisi kesehatan ayahnya Sinta itu sudah mulai membaik. Dan setelah ngobrol cukup lama, ayahnya Sinta ini mulai ngomong serius. Dia bilang ke Rahmat, Mas Rahmat, makasih ya sudah nganter obatnya Bapak ke sini, jadi ngerepotin. Jadi gini Mas, kami sudah musyawarah, kalau Mas Rahmat ini memang serius mau ngelamar Sinta, kami sudah siap menerima keluarga Mas Rahmat. Di sini ada 2 tanggal yang dipilihkan sama nenek. Nah, bulan depan atau 2 bulannya lagi. Dua-duanya itu hari baik semua kok Mas, dan ini sudah melalui persetujuan nenek. Tapi kalau bukan 2 tanggal itu, ya terpaksa harus nunggu 2 tahun lagi. Dan itu menurut kami kelamaan. Jadi pilihannya ya hanya 2 tanggal itu. Rahmat di situ ngangguk, tapi ayahnya Sinta ini belum selesai ngomong. Dia ngomong lagi, tapi jujur Mas, ini ada beberapa syarat lagi dari keluarga kami. Mudah-mudahan tidak memberatkan keluarga dari Mas Rahmat. Ini mohon nanti disampaikan ke keluarga panjenengan. Nah, Rahmat mendengarkan itu baik-baik. Jadi bapaknya ini bilang, syarat pertama, katanya keluarga Rahmat ini harus datang lewat jalur selatan desa. Dan pulangnya itu harus lewat jalur utara. Alasannya nggak dijelaskan panjang lebar, cuma dijelaskan oleh bapaknya bahwa ini sudah menjadi tradisi keluarga dan ini atas keputusan dari nenek. Dan katanya, kalau itu dilanggar, biasanya nenek itu akan menegur dengan cara yang nggak biasa. Dan syarat kedua, pada saat lamaran itu nggak boleh ada satupun dari keluarga Rahmat yang memakai perhiasan dari besi atau perak. Yang diperbolehkan cuma perhiasan emas. Dan kalau nggak punya, itu lebih baik nggak pakai, nggak apa-apa, sekalian. Dan syarat ketiganya, keluarga Rahmat itu diwajibkan untuk menginap 1 malam di rumah keluarga Sinta.
Alasannya supaya nenek itu juga bisa mengenal keluarga Rahmat. Nah, ketika ayahnya Sinta ngomong seperti itu, Rahmat ya cuma bisa ngangguk. Dalam hati Rahmat, dia masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi dia tahan. Dan singkatnya, setelah dia pulang ke Surabaya, Rahmat langsung ceritakan semua ke keluarganya yang ada di Jember. Awalnya keluarga Rahmat ini juga agak heran. Apalagi soal syarat-syarat yang aneh, soal arah jalan dan juga perhiasan itu, ini memang aneh. Tapi karena Rahmat sudah meyakinkan keluarganya, akhirnya mereka nurut. Mereka anggap ya ini mungkin adat yang unik dari pihak perempuan. Dan singkatnya hari lamaran ini pun tiba, rombongan keluarga Rahmat itu berangkat pagi-pagi sekali dari Jember, dan sesuai dengan syarat yang ditentukan, mereka itu lewat jalur selatan desa. Perjalanan waktu itu lancar. Sesampainya di rumah Sinta, semua acara itu juga berjalan lancar. Keluarga Sinta ramah semua, suasananya juga sudah hangat sekali. Dan malam harinya, keluarga Rahmat menginap di rumah saudara Sinta yang nggak jauh dari rumah utama. Sekitar jam 10 malam, ketika rata-rata keluarga ini sudah istirahat, ada kejadian aneh malam itu. Jadi ceritanya, salah satu keponakan Rahmat namanya Ani, usianya sekitar 10 tahunan, dia tuh tiba-tiba nangis, dia kebangun dari tidurnya. Di situ ibunya Ani ini nanya, "Kenapa?" Tapi Ani diem. Dan beberapa menit kemudian dia nangis lagi, terus dia bilang, "Bu, tadi ada nenek-nenek serem, Bu." Ibunya langsung mikir, ini mungkin Ani ini cuma mimpi buruk karena di tempat baru. Tapi di situ Ani cerita secara detail. Katanya ada sosok nenek-nenek yang mendatangi dia, dan nenek-nenek ini berdiri di dekat jendela kamar. Rambutnya panjang, terus wajahnya itu serem banget. Nah, anehnya lagi nenek-nenek ini ngomong ke Ani, "Hei, Nduk, jangan lupa ya ngomong ke Pak Lekmu. Nanti pulangnya lewat lor." Nah, lor itu artinya utara dalam bahasa Jawa. Yang membuat semua orang itu merinding, sosok nenek yang ngomong ke Ani ini seolah kayak tahu bahwa yang nyetir minibus rombongan mereka itu adalah Pak Leknya Ani. Akhirnya, keesokan paginya ketika mereka pulang, keluarga Rahmat itu beneran menuruti pesan itu. Mereka balik menuju ke Jember itu lewat jalur utara desa. Dan alhamdulillah perjalanan itu lancar sampai ke Jember. Dan 5 bulan kemudian, Rahmat dan Sinta resmi menikah. Jadi pernikahan itu digelar di sebuah gedung sederhana di desanya Sinta. Tamu yang datang itu banyak dari keluarga, teman kantor, sampai teman kuliah. Semuanya itu berjalan lancar, gak ada kejadian aneh waktu itu. Tapi malamnya, pas Rahmat ini sudah ada di rumah Sinta ketika tamu-tamu sudah pulang semua, barulah mulai terasa hal yang sangat gak biasa. Ceritanya sekitar jam 7 malam, Rahmat itu dapat pesan WA dari temannya. Temannya ini namanya Hudi. Hudi ini bilang ke Rahmat, "Mat, aku tadi lihat ada nenek tua berdiri di samping pelaminanmu. Tapi yang tak maksud nenek-nenek ini bukan manusia loh ya." Nah, Rahmat langsung merinding di situ. Rahmat tahu betul, Hudi ini memang punya kemampuan bisa ngelihat hal-hal gaib. Dan Hudi nggak tahu menau tentang cerita sosok neneknya Sinta, tentang latar belakang keluarganya Sinta. Hudi ini nggak tahu, karena Hudi bukan teman dekatnya Rahmat. Jadi Rahmat juga nggak pernah sekalipun cerita ke Hudi soal neneknya Sinta dan juga keluarga Sinta. Tapi anehnya Hudi ini sempat ngeliat bahwa katanya ada sosok nenek-nenek yang duduk di samping pelaminan Rahmat. Dan Hudi meyakinkan ke Rahmat bahwa sosok nenek-nenek yang dilihatnya itu bukan manusia. Nah, Rahmat ketika membaca pesan itu berulang kali, dia sambil mikir, jangan-jangan sosok nenek yang dilihat Hudi itu adalah neneknya Sinta. Tapi Rahmat berusaha berpikir logis. Dia bilang dalam hati, mungkin itu cuma penunggu gedung. Nah, bukan benar-benar sosok neneknya Sinta. Rahmat akhirnya nggak membalas pesan itu, dia juga nggak cerita ke Sinta. Dan malam harinya, sekitar jam 11 malam, Rahmat kebangun karena dia haus betul. Dia mau ambil air minum, dia sempat membangunkan Sinta, tapi Sinta nggak bangun sama sekali. Padahal Rahmat di situ sudah menggoyang-goyangkan pelan badannya Sinta, tapi Sinta tetap nggak bangun. Akhirnya Rahmat memutuskan untuk ambil air sendiri. Dia keluar kamar mereka itu posisinya di tengah rumah, dekat ruang keluarga. Waktu itu lampu semua ini mati. Dan untuk menuju ke dapur, Rahmat itu harus jalan melewati tirai kain yang nutup pintu kayu. Nah, waktu dia buka tirai itu pelan, pandangannya itu langsung tertuju ke arah dapur. Di situ di atas kursi panjang dekat meja, ada sosok nenek tua duduk di situ. Wajahnya itu kelihatan jelas banget, rambutnya putih aut-autan, kulitnya keriput, dan pandangan matanya itu tajam melihat ke arah Rahmat.
Sosok nenek-nenek ini duduk diam di situ, tapi matanya itu nggak lepas sedikit pun dari Rahmat. Refleks di situ, Rahmat langsung bilang, "Astagfirullahaladzim." Dia sempat mundur, terus langsung balik ke kamar lagi. Dia bangunin Sinta lagi, Yang, itu nenek-nenek di dapur siapa, Yang?" Sinta waktu itu yang setengah sadar, dia jawab, "Ya itu nenek, Yang, disapa aja, nggak apa-apa." Rahmat bengong. Dia kira Sinta ini lagi ngelindur. Dia tanya lagi ke Sinta, "Loh, maksudmu nenek yang mana, Yang?" Sinta jawabnya masih sama. "Ya nenek, Yang, nenek. Udah kamu sapa aja, nggak apa-apa. Mungkin nenek pengen ketemu kamu." Nah, Rahmat diem di situ. Dalam hatinya ini dia ngomong sendiri. "Ya sudahlah, kalau memang nenek-nenek tadi itu manusia, aku sapa baik-baik. Tapi kalau bukan manusia, tak bacain ayat kursi." Akhirnya dia tarik nafas panjang, dia baca bismillah, terus dia jalan lagi menuju ke arah dapur. Begitu dia buka tirai kain itu lagi, sosok nenek tadi ini sudah nggak ada lagi di situ. Ruang dapur itu kosong. Rahmat ngambil air minum itu cepet-cepetan, terus dia balik lagi ke kamar. Dan waktu dia masuk ke kamar, dia lihat Sinta ini sudah tidur pules lagi. Posisinya nggak berubah sama sekali dari tadi. Rahmat cuma bisa duduk di tepi kasur, dia sambil memikirkan hal yang barusan dia alami. Dan nggak lama kemudian dia dengar ada yang jalan mendekat ke kamarnya. Dan suara orang yang jalan ini lagi-lagi pakai kelompen. Klodak, klodak. Rahmat diam di situ. Dia mendengarkan terus. Dan semakin dia mendengarkan, sosok yang jalan ini itu semakin mendekat ke arah kamar Rahmat dan Sinta. Pintu kamar ini kan dalam posisi ketutup. Tapi seolah-olah di depan kamarnya itu ada orang yang berdiri di situ. Rahmat buru-buru membangunkan Sinta. Yang. Ada orang di depan kamar kita, Yang." Sinta di situ masih nggak mau bangun. Rahmat ini ngomong lagi, "Yang, di depan ada orang, Yang." Barulah Sinta bangun, dia langsung buka pintu kamar, nggak ada siapa-siapa di depan. Nah, disitulah Rahmat ngomong ke Sinta, barusan ada orang yang jalan pakai kelompen, dan orang ini mendekat dan berhenti persis di depan kamar mereka. Sinta di situ jawabnya santai, "Kan udah ku bilang, Yang, itu nenek. Udah disapa aja kalau ketemu nenek." Rahmat mikir, ini baru hari pertama menikah, sudah seperti ini gangguannya. Dia harus kuat ngadepin keluarga Sinta yang aneh. Akhirnya, dia nggak tidur sampai sekitar jam 3 dini hari. Dan di jam-jam itulah, antara sadar dan nggak sadar, Rahmat itu mengalami hal yang ganjil banget. Jadi dia itu merasa, dia masih duduk di tempat tidur. Dan matanya itu juga masih melek. Tapi tiba-tiba, dia itu dicolek dari belakang. Pas Rahmat noleh, ternyata yang nyolek ini adalah sosok nenek-nenek yang pernah ditemui Rahmat di mimpinya. Wajah nenek itu jelas banget. Jadi nenek ini itu di hadapan Rahmat persis. Wajahnya keriput, giginya hitam semua. Dia senyum ke Rahmat. Mau nggak percaya, tapi Rahmat itu mengalami ini di depan matanya sendiri. Jadi Rahmat nggak bisa gerak sama sekali. Dia masih bisa ngelihat Sinta tidur pules di situ sambil dipeluk oleh neneknya. Tapi Rahmat nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gerak, dan kejadian itu terjadi beberapa detik. Terus setelah itu, sosok nenek-nenek pun hilang. Barulah di situ Rahmat itu bisa gerak lagi. Dan keesokan harinya, karena Rahmat ini masih cuti, Rahmat menghabiskan waktu di rumah Sinta. Sinta ini sempat ngajak Rahmat jalan-jalan di sekitar desanya. Sinta di situ menunjukkan sekolah SD-nya Sinta dulu. Dia diajak makan ke warung favorit keluarganya Sinta. Dan siang harinya menjelang duhur, Rahmat diajak Sinta ke rumah neneknya. Jadi untuk kedua kalinya Rahmat ke rumah neneknya itu. Nah, situasinya ini masih sama seperti ketika pertama kali Rahmat ke situ. Suasananya sepi. Apalagi rumah neneknya itu letaknya paling pojok. Nggak ada lagi rumah di sekitarnya kecuali rumah di depan rumah neneknya, yaitu rumah budenya Sinta ini. Pas sampai di sana, rumah budenya Sinta itu lagi sepi. Nggak ada orang di situ. Sinta ambil kunci dan langsung masuk ke dalam rumah neneknya. Rahmat ikut masuk. Anehnya, nggak ada bau kotoran sapi seperti di mimpi Rahmat. Terus Sinta ini ngajak Rahmat masuk ke dalam kamar neneknya. Sinta bilang, waktu kecil sampai dia SD kelas 6, dia seringnya itu tidur di rumah neneknya itu. Dan berangkat sekolahnya itu selalu dari rumah neneknya ini. Dan dia itu selalu tidur di kamar neneknya itu. Jadi Sinta ini juga menunjukkan boneka dia waktu dia kecil, yang bonekanya itu masih ada di kamar neneknya itu. Rahmat disuruh masuk ke kamar sama Sinta. Awalnya Rahmat menolak karena dia sudah ada perasaan yang nggak nyaman dengan rumah itu, apalagi dengan kamar neneknya. Tapi Sinta maksa. Dan akhirnya Rahmat pun masuk ke kamar neneknya Sinta. Di situ dia duduk di ranjang.
Terus Rahmat itu ngeliat ke sekeliling kamar. Ada gelas-gelas keramik zaman dulu, ada beberapa foto jadul neneknya bersama Sinta. Terus dia mulai ngeliat di pojok bawah ranjang tempat tidur. Di situ ada semacam sesajen. Tapi Rahmat nggak tanya apapun ke Sinta dan dia nggak membahas sedikit pun soal sajen itu. Nggak sampai 2 menit ketika Rahmat duduk di ranjang itu, dia merasakan ngantuk yang luar biasa. Terus Sinta ini ngomong ke Rahmat, "Mas, tak buatin kopi dulu ya. Enak banget loh kita ngopi di sini sambil ngeliat pemandangan hutan di samping rumah. Dulu aku sering seperti itu, tapi akhir-akhir ini sudah nggak lagi. Bentar ya." Sinta akhirnya ke belakang, dia membikinkan roti Rahmat. Nah, Rahmat di situ malah semakin ngantuk dan nggak pernah sekalipun dia merasakan ngantuk yang seperti itu sepanjang hidupnya. Baru kali itu. Dia nggak bisa nahan lagi dan akhirnya Rahmat itu membaringkan badannya di tempat tidur neneknya. Beberapa detik setelah itu, akhirnya Rahmat ini tertidur. Disitulah Rahmat langsung mimpi. Dia itu mimpi lagi berada di rumah itu. Dan dalam mimpinya Rahmat itu lagi tidur pules. Terus dia buka mata. Jadi pas dia buka mata, dia sempat mikir, loh, aku ketiduran ternyata. Nah, padahal pas dia buka mata itu sebenarnya dia masih ngimpi, tapi dia nggak sadar. Nah, akhirnya di mimpinya itu Rahmat bangun dan dia jalan ke belakang nyari Sinta. Karena setahu Rahmat, Sinta tadi lagi bikin kopi di belakang. Begitu dia ada di dapur, Sinta nggak ada di situ. Yang ada malah neneknya Sinta. Dan anehnya, suasana di rumah itu malam hari. Pas Rahmat mau balik ke depan, dia dipanggil sama neneknya itu. "Reni Yongger." Rahmat langsung kaget, dia deg-degan. Lagi-lagi dia nggak bisa gerak. Terus neneknya Sinta itu berdiri dari tempat duduknya, dia dekatilah Rahmat. Wajahnya itu didekatkan ke wajah Rahmat. Dekat banget, Rahmat sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa gerak. Disitulah dia mendengar suara Sinta. "Mas, bangun mas, mas bangun mas." Rahmat bangun dan dia langsung duduk, nafasnya ngos-ngosan. Sinta kaget ngelihat Rahmat yang seperti itu, terus Rahmat bilang ke Sinta, kalau dia barusan ketemu neneknya di dapur. Dan dia itu benar-benar ketakutan. Sinta akhirnya ngajak Rahmat pulang ke rumah Sinta. Jadi di jalan itu Rahmat diam. Dia masih kepikiran hal yang dia alami tadi. Ketika Sinta ngajak ngobrol, Rahmat masih diam. Karena dia posisinya masih bingung. Dan tiba-tiba dia ingat dengan nasihat Khalil, sepupunya itu. Sebelum memutuskan untuk benar-benar menikahi Sinta, seharusnya Rahmat ini disarankan Khalil untuk sholat istikharah lebih dulu. Dan jujur memang, Rahmat belum melakukan itu. Dia nggak peduli hal itu sama sekali. Dan karena dia sudah terlanjur cinta dengan Sinta, dia mengabaikan itu semua. Akhirnya dia kepikiran soal itu. Dia ingat betul nasihat Khalil. Seharusnya dia sholat istikharah dulu. Tapi ini sudah terlanjur. Dia sudah terlanjur nikah dengan Sinta. Tiba-tiba ada perasaan was-was. Dan sesampainya di rumah Sinta, Rahmat langsung masuk kamar. Dia chat dengan Khalil. Rahmat bilang ke Khalil kalau dia belum sempat sholat istikharah. Khalil cuma bisa bilang ke Rahmat, "Mat, kamu ini sudah terlanjur nikah. Sinta sudah jadi istrimu. Kenapa kamu baru ngomong sekarang kalau kamu nggak sreg? Gimana nanti tanggapan bapak ibumu dan juga keluarganya Sinta?" Tapi Rahmat bilang ke Khalil kalau dia ini sudah merasa aneh banget dengan keluarga Sinta. Dan Rahmat ini menyatakan ke Khalil kalau dia ingin menceraikan Sinta. Tiba-tiba Rahmat itu merasa nggak nyaman tinggal di sana. Dan dia merasa nggak sreg setelah menikah dengan Sinta. Khalil tetap menasihati Rahmat, "Sudahlah Mat, sabar dulu Mat, dijalani dulu. Siapa tahu yang menurutmu buruk, ternyata ada kebaikan di kemudian hari." Setelah itu Rahmat nggak pernah lagi chat dengan Khalil, dia berusaha membiasakan diri dengan keluarga Sinta. Dan pada akhirnya Rahmat dan Sinta ini kembali ke Surabaya. Mereka beraktivitas seperti biasa lagi di Surabaya, dan di Surabaya itu mereka menempati rumah kecil kepunyaan Pak Liknya Rahmat. Jadi rumah Pak Liknya itu sebenarnya dijual, tapi untuk sementara boleh ditempati Rahmat dan Sinta. Dan kira-kira selama 3 bulan Rahmat dan Sinta menempati rumah itu dan menjalani kehidupan sebagai pengantin baru, berjalannya waktu hampir beberapa hari sekali, banyak hal-hal yang benar-benar mengganggu Rahmat, terutama soal neneknya Sinta. Kadang-kadang di hari libur kerja, misalnya ketika Rahmat ini sudah menjadwalkan acara liburan keluar kota sama Sinta, tiba-tiba Sinta itu membatalkan acara itu. Karena dia harus pulang ke rumah, katanya orang tuanya bilang Sinta itu dicari neneknya. Dan Sinta disuruh pulang ke rumahnya. Dan itu terjadi berulang kali
setiap kali Rahmat tanya soal ini, Sinta selalu membela keluarganya dan menganggap Rahmat itu kurang ajar. Bahkan sering juga Sinta ini bersikap kasar ke Rahmat. Disitulah Rahmat sudah mulai benar-benar capek dan pada saat itu nggak tahu sudah keberapa kalinya Sinta ini pulang ke rumah dengan alasan dia dicari oleh neneknya. Rahmat akhirnya pulang ke Jember. Dia ceritakan semua ke orang tuanya dan juga dia ceritakan ini ke Khalil. Dari situ semua keluarga besar Rahmat ini kumpul. Dari situ Rahmat ini bilang kalau dia sudah nggak sreg lagi sama Sinta dan dia berniat untuk menceraikan Sinta. Awalnya di situ orang tua Rahmat ini menghalang-halangi. Tapi Rahmat menjelaskan bahwa dia sudah mantep pengen menceraikan Sinta karena banyak mudorotnya setelah dia menjalani pernikahan dengan Sinta. Dan di situ Rahmat juga menganggap keluarga Sinta ini sudah terlalu aneh sekali bagi Rahmat. Bahkan Sinta lebih memilih pulang dan membatalkan liburan dengan Rahmat, padahal alasannya katanya dia mau ketemu nenek. Yang jelas-jelas ini neneknya sudah meninggal. Jadi bagi Rahmat ini alasannya nggak masuk akal sama sekali. Sampai pada akhirnya malam itu dia didatangin ibunya di kamar. Jadi ibunya itu mendatangi Rahmat dan ibunya Rahmat ini cerita. Sebenarnya dari awal bapak sama ibu itu nggak setuju kamu mau menikah sama Sinta, Mas. Rahmat kaget di situ. Lah kenapa ibu kok ngasih restu, Bu? Iya, Le. Bapak sama ibu itu nggak mau ngecewakan anak-anaknya. Karena waktu itu kamu juga ngotot pengen nikah sama Sinta. Nah, ibunya Rahmat ini juga bilang, Mas Khalil juga cerita semua soal Sinta sebelum kamu nikah itu. Ditambah lagi, ketika pertama kali ibu ngelihat Sinta, itu kok ibu ngerasa ada hal yang membuat ibu nggak suka ya. Yaitu sikapnya Sinta ke Mas Rohman. Nah, Rohman ini adalah kakaknya Rahmat. Mohon maaf, Rohman ini Down syndrome orangnya. Dan pada saat pertemuan dengan keluarga Sinta itu, Sinta ini ternyata nggak mau disalami oleh Mas Rahman. Nah, ketika mendengar cerita itu dari ibunya, Rahmat itu nangis sesenggukan. Dia langsung menuju ke kamar Rahman, kakaknya itu. Waktu itu Mas Rahman ini posisinya lagi tidur. Dia peluklah Mas Rahman sambil diciumi tangan Mas Rahman. Rahmat itu minta maaf ke kakaknya. Ketika itu Mas Rahman bangun, dia kaget ngelihat Rahmat yang seperti itu. Di situ Rahmat minta maaf ke Mas Rahman dan dia cium tangannya, bahkan kaki Mas Rahman itu dicium oleh Rahmat. Rahmat kecewa betul dengan Sinta. Dan mungkin ini juga alasan Sinta yang selalu menolak kalau dia diajak ke rumah Rahmat di Jember. Dan gak hanya itu, Khalil juga cerita. Ketika acara makan bareng, ketika pertemuan keluarga Sinta dan Rahmat, kebetulan pas acara makan bersama itu, Mas Rahman ini ternyata mengambilkan nasi untuk bapak dan ibunya Sinta. Tapi terlihat jelas bapak dan ibunya Sinta itu menolak. Dia nggak mau makan nasi yang diambilkan oleh Mas Rahman. Rahmat di situ naik darah dan detik itu juga dia telepon Sinta. Dan dia bilang ke Sinta untuk supaya loudspeaker, supaya orang tua Sinta ini mendengarkan juga. Intinya di situ Rahmat ceritakan ulang tentang hal-hal yang dia baru tahu dari ibunya dan juga dia baru tahu dari Khalil tentang perlakuan Sinta ke Mas Rahman. Dan tentang bapak dan ibunya Sinta yang menolak nasi yang diambilkan oleh Mas Rahman dengan tatapan yang jijik ke Mas Rahman. Nah, di situ Sinta dan keluarga ini diam. Sinta dan orang tuanya diam, nggak bisa ngomong apapun. Nggak lama kemudian telepon ini ditutup. Sebenarnya Rahmat itu pengen menjatuhkan talak ke Sinta dan didengar langsung oleh orang tua Sinta, tapi teleponnya ini terlanjur ditutup. Nah, kira-kira 10 menit kemudian Sinta angkat telepon itu lagi dan dia minta maaf. Dia jelaskan bahwa nggak ada niat dari dia dan orang tuanya bersikap seperti itu ke Mas Rahman. Tapi Rahmat sudah nggak mau terima alasan itu. Dia bilang, sudah tolong loudspeaker sekarang, biar bapak dan ibumu dengar. Jadi di hadapan orang tuaku dan didengarkan oleh orang tuamu juga, Sin, dengan mengucap bismillah, aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Secepatnya aku akan urus surat cerainya. Dan nggak lama kemudian telepon ini dimatikan oleh Sinta. Dan itu adalah komunikasi terakhir Rahmat dan Sinta. Setelahnya dia nggak pernah lagi komunikasi dengan Sinta. Nomor Rahmat itu diblokir dan dia nggak pernah tahu lagi kabar Sinta seperti apa. Kira-kira 3 bulan setelah itu Rahmat menjalani sidang perceraian tanpa dihadiri sekalipun oleh Sinta. Pernah suatu kali Rahmat ini mimpi ditemui oleh sosok neneknya Sinta. Tapi nggak pernah Rahmat merasa seberani itu. Jadi meskipun sosok nenek ini datang dan menampakkan diri ke Rahmat dengan wajah yang serem, tapi Rahmat nggak takut sama sekali. Kalau sebelum-sebelumnya dia selalu nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong,
Kali itu Rahmat bahkan sempat nendang sosok neneknya Sinta. Dan Rahmat sempat ngumpat-ngumpat ke sosok nenek itu di mimpinya. Setelahnya dia gak pernah lagi didatengin oleh sosok neneknya Sinta. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Rahmat, ada kabar dari teman dekatnya Rahmat, kabarnya Sinta ini sudah menikah dan sudah punya 2 anak dari pernikahannya itu. Dalam cerita Rahmat ini kita dapat banyak pelajaran bahwa terkadang Allah itu memberi kita ujian bukan dalam bentuk kesulitan hidup, tapi lewat orang-orang yang kita sayangi. Seperti Rahmat yang punya kakak Mas Rahman dengan kondisi Down syndrome, ini sama sekali bukan aib, bukan beban, tapi ini adalah amanah yang sangat berharga. Di balik senyum polos dan tingkah sederhana mereka, ada pelajaran besar tentang kesabaran, ketulusan, dan arti mencintai tanpa syarat. Bagi teman-teman yang punya saudara seperti Mas Rahman, mungkin pernah merasa sedih, bahkan mungkin pernah merasa marah, terutama ketika melihat orang lain menertawakan atau menghina saudara kita. Tapi disitulah letak ujian sebenarnya, bukan untuk membalas dengan amarah, tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa menjaga mereka dengan cinta dan kehormatan. Sebab di mata Allah, yang paling mulia bukanlah yang paling sempurna fisiknya, melainkan yang paling bersih hatinya. Kita selalu ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Dan inilah indahnya Islam, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kita. Jadi jangan pernah malu punya kakak atau adik yang berbeda. Justru kita doakan, kita jaga dan banggakan mereka. Karena siapa tahu, lewat mereka Allah sedang membuka jalan surga untuk kita. Lewat kesabaran kita dalam mencintai mereka tanpa pamrih. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.